Nah kalau dia takut, maka biasanya ada omongan-omongan kan Bang di dalam dirinya. Kayak diganggu kayak padahal kita orang baik bener gitu ya. Tapi rasa nanti gue dipecat apa enggak. Ada rasa itu Bang nemenin kan. Nggak diomongin kalau kita lagi ngopi di kantin di kantor. Tapi di dalam hati kan kita nggak pernah tahu. Padahal itu yang punya energi yang kuat itu Bang, yang menarik. Iya, itulah yang membuat kita jadi tidak perform. Katakanlah kalau keburukan atau kegelapan Indonesia gelap itu. Saya sudah duga lama. Tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda, khususnya program Ngaji Pemuda Indonesia. Kita ketemu lagi dengan Bang RB Sentanu. Kita akan bahas kali ini keajaiban resonansi hati. Resonansi itu kalau kita ingat-ingat di zaman kita belajar ilmu fisika, kurang lebih didefinisikan sebagai sebuah peristiwa di mana satu benda bergetar, benda lain ikut bergetar. Bagaimana jika hati yang digetarkan? Kita akan banyak mendengarkan kupasan dari Bang RB. Bang RB, terima kasih telah berkenan kami undang kembali di program Ngaji Pemuda Indonesia. Bang, apa yang bisa Abang gambarkan soal resonansi hati dulu? Baru nanti kita bahas soal apa ajaibnya hati yang beresonansi. Oke. Makasih nih Bang Ilham dan semua pemirsa podcast Rumah Pemuda. Jadi tentang resonansi hati ini sebenarnya sebuah fasilitas ya atau fenomenal lah ya yang tersedia di alam semesta ini dan kita sekarang mencoba untuk memahami dan kemudian mengoperasionalkannya Bang. Ya. Kayak tadi kan Abang jelasin resonansi itu kalau bergetar maka dia bergetar yang lain. Dan sebenarnya itu disadari atau tidak itu terjadi 24 jam dalam hidup ini. Ya, oleh semua yang bergetar. Jadi semua ketemu sama semua atau kemudian yang lain tidak jadi ketemu sama yang lain itu karena resonansinya. Yang cocok dia ketemu, yang tidak cocok dia akan bertolak belakang dan mengambil arah yang berbeda. Nah, barusan ya kan di luar aja kita barusan menemukan itu. Ada seorang teman keluar dari rumah entah mau kemana, tapi kok kayaknya belok aja deh ke rumah. Merasa harus mampir. Nah, disitulah terjadi sebenarnya resonansi kan. Kenapa? Nah, itulah di dalam konteks bulan Ramadan ini sebenarnya Allah itu maha menuntun. Ya, kita hanya perlu selaraskan diri kita dan hati kita terutama posisinya agar siap dituntun, Bang. Ya, nah dengan begitu maka kemudian pengaturan-pengaturannya bisa kita lihat, Bang. Ya, sebab kalau tidak kita merasa hidup ini random dan karena random tidak teratur maka kita jadi cenderung mau mengatur. Padahal ada Allah Tuhan yang maha mengatur. Nah, bagaimana ini menyelaraskannya supaya kita punya keinginan bisa selaras sama kehendaknya. Nah, disitulah nanti kita berjalan menjadi lebih tenang dan lebih nyaman karena semua seperti apa yang kita dalam tuntunan tadi Bang ya? Dalam tuntunan. Nah, ini kenapa ini penting karena sekarang kan orang kesulitan menemukan ketenangan atau terhubung dengan dirinya sendiri dan kemudian menciptakan atau menarik hal-hal baik dalam hidupnya. Nah, itu karena belum terlalu ngeh menggunakan resonansi meskipun tahu dia yang disebut peristiwa kebetulan. Tapi karena peristiwa kebetulan itu tidak dikaji, maka kita boleh dibilang jadi random lagi. Kadang-kadang kebetulan, kadang-kadang enggak, lebih banyak enggaknya. Jadi dengan resonansi hati ini harapannya hidup kita itu nanti yang banyak kebetulannya, Bang. Ya. Padahal semuanya bukan kebetulan itu, Bang. Nah, muncul lagi bahwa ungkapan bahwa tidak ada yang kebetulan. Nah, ini semua udah disediakan nih clue-cluenya kan. Tidak ada yang kebetulan, lalu gimana caranya supaya banyak kebetulannya? Nah, disinilah fungsi dari hati kita. Nah,
Yang pertama yang masih kita pelajari awalnya itu kan kekuatan raga. Oke. Ya. Nah, raga harus memastikan ini dan itu dengan keringat dan lain sebagainya untuk menciptakan kebaikan. Ya. Nah, dengan begitu nanti setelah raganya dia tahu bagaimana menciptakan, dia ditemani sama rasio kan Bang. Oke. Gimana nih kita atur supaya begini, supaya begini. Nah, kalau dia berhenti di sini, akhirnya jadilah banyak orang itu ngatur-ngatur atau ngakal-ngakalin supaya terjadi yang dia inginkan. Oke. Nah, jadi nanti bebannya atau korbannya adalah kita sendiri, capek sendirilah bahasanya, ya kan? Nah, sekarang dengan hati, nah hati ini yang ketiga nih Bang, raga, rasio, yang hati ini rasa Bang, maka ada R yang ketiga. Nah, kita lagi mengulik bagaimana kita pakai rasa dalam bergerak, ya, karena raga itu punya tenaga. Rasio juga ada tenaganya, tapi rasa dalam hal ini hati yang menggunakan rasa itu ternyata powernya besar sekali. Tenaganya jauh lebih kuat. Luar biasa. Nah kalau kita harus duduk dulu, hati ini kalau bahasa Inggrisnya namanya heart. Nah tapi kalau heart diterjemahin ke bahasa Indonesia artinya jantung. Nah jadi di mana dayanya yang besar itu ternyata memang adanya di jantung Bang. Karena itu kita alhamdulillah lagi sebagai orang Indonesia kita dikasih istilah lagi ke anak kita, ke orang yang kita sayang, atau kita disebut sama orang yang sayang sama kita kan, engkau adalah jantung hatiku. Nah hati itu kalau buat Indonesia maka hubungannya adalah jantung, ya pusat kehidupan. Nah jantung itu adalah pusat energi, pusat kehidupan, pusat frekuensi dan vibrasi yang kemudian dia akan memengaruhi semuanya. Nah cuma ini jarang diolah sehingga banyak orang yang hatinya kacau, gitu kan. Nah kalau dia hatinya kacau kan resonansinya kacau. Iya. Maka kemudian yang datang juga kacau. Nah ketika dia tidak sadar dia sendiri yang mengundang kekacauan, timbul akalnya bagaimana saya atur kekacauan ini. Nah itu akan kalah terus karena hatinya sebenarnya mengundang kekacauan. Itu hatinya sendiri yang kacau, mengundang kekacauan itu tidak akan mampu diatasi oleh rasio. Maka kita kalau sedang kacau. Iya karena energi hati tadi jauh lebih besar daripada energi rasio kan Bang ya. Iya. Nah jantung sendiri sudah diteliti, satu dia punya otak Bang di dalam jantung Bang. Dalam jantung. Iya. Nah, nanti bisa kita share bendanya bentuknya seperti apa kalau mau lihat namanya kayak apa. Nah, dia tuh independen daripada otak. Dia berpikir juga sebenarnya. Jadi kita punya dua sebenarnya manusia itu. Otak yang di dalam jantung namanya heart brain, heart brain sama otak ini yang namanya brain. Nah, inilah kita lagi naik harus menaikkan kesadaran kita bahwa kita punya alat kendali yang luar biasa nih, kecerdasan yang luar biasa. Nah, secara resonansi itu kan getaran Bang. Iya, getaran. Nah di dalam penelitian tentang jantung hati ditemukan bahwa otak maupun jantung dia punya daya yang disebut elektromagnetik atau gelombang atau field atau medan yang namanya electromagnetic field. Jadi ada dua dayanya Bang, satu listrik, dua magnetik. Dengan sifat-sifatnya itulah kita sebenarnya bekerja, sifat listrik sama magnetiknya. Nah, kenapa penting jantung ini? Karena setelah diteliti, jantung kita listriknya dulu itu 100 kali lebih kuat daripada otak. Satu. Yang kedua, jantung kita magnetiknya, sifat magnetisnya menarik daya tariknya gitu ya. Itu berapa Bang? Itu 5.000 kali lebih kuat dari otak. Kamu boleh pikir seapapun, kalau jantungmu seperti itu, yang menang jantungmu. Kamu pengen seperti apa kalau kamu takut, bahasanya kan? Ya, maka takut itu akan tembus ke dalam pagar-pagar yang kamu buat untuk supaya saya tidak ketakutan. Nah, dia ngumpet kemanapun, masuk aja itu hal-hal yang menakutkan dalam hidupnya. Nah disitulah orang yang disebut jadi tidak tenang karena merasa sial gitu ya. Nah
sial terus, nggak ada di dalam hal ini. Jadinya kalau nggak ada kebetulan, sebenarnya kesialan pun itu adalah kita harus sadari sebagai ketidakpahaman kita mengelola tadi energinya. Oke. Gitu Bang. Nah, resonansi itu adalah kesadaran kita terhadap getaran hatinya kita, termasuk tubuh kita. Ya. Nah, bagaimana supaya dia berfungsi baik dan sesuai? Nah, ini luar biasanya karena dia si jantung ini akan semakin besar dan besarnya maksimal ketika dia manusia itu terhubung dengan rasa yang disebut cinta kasih, ya, ketenangan, kerukunan, kebahagiaan, keikhlasan, dan lain sebagainya. Ketika kita merasa ikhlas, berhasil merasa ikhlas dan bahagia, electromagnetic field di jantung ini ada gambarnya kalau bisa dipotret, gitu kan? Itu besar Bang, ya, besar. Itulah yang disebut orang besar hati. Besar hati. Kamu harus besar hati, ya kan? Tapi juga kalau lagi gagal tidak boleh kecil hati. Kecil hati. Karena waktu kecil ya kecil dia jadinya kan. Gitu. Nah juga tapi tepatnya juga jangan tinggi hati. Harus di sini. Kalau hatinya jadi geser makanya besar kepala. Ini semua sudah kita dikasih tahu. Cuma kita belum fokus untuk mempraktekkan itu. Dan belum memahami secara dalam isi dari makna-makna istilah yang Iya, karena harus dipraktekin Bang. Jadi, nah puasa ini menjadi momen ya. Puasa hati itu karena yang harus dibersihin dari hati itu adalah perasaan-perasaan yang negatif. Itu. Nah, yang perasaan negatif itu kalau pergi, maka yang tertinggal itu memang yang disebut energi kasih sayang yang ada di jantung. Nah, dia kalau kasih sayang kita yang kita terus kembangkan, maka dia sesuai dengan sifat aslinya. Oke. Nah, disitulah dia optimal Bang. Nah, bagaimana kita hidup dalam hal yang seperti itu, maka kemudian kita akan ditemani oleh yang disebut kebetulan, ya. Jadi oleh sesuatu yang kita anggap kebetulan, yang biasanya kebetulan. Tapi kalau orang sudah mencoba menguasai diri, mengendalikan emosi dan lain sebagainya, dia akan perhatikan itu kebetulan-kebetulan itu sebagai validasi. Ya, tadi siang saya ke sini sebelum kita maghrib sampai persis di depan situ itu angkot ya Al-Ikhlas semangat. Nah, ya kan? Itu buat saya, buat orang lain ya namanya angkot ya tulisan apa aja. Tapi kenapa ada di situ sebelum saya belok ke sini 108 ini. Nah, itu boleh saya bilang kebetulan atau itu sebut inilah ayo semangat kita mau ngomong Al-Ikhlas nih gitu. Kira-kira gitu kan? Iya. Buat saya yang menulis buku Kuantum Ikhlas, wah ini gitu. Maka kita jalan merasakan lagi, oke, terus besar hati, terus ada energi malah Bang ya. Itu di tengah lemas sedang puasa, jalan jauh gitu kan. Al-Ikhlas semangat tulisannya. Jarang kan hubungan Al-Ikhlas sama semangat. Dia tulisannya begitu. Oke, semangat gitu. Jam 4 tuh menjelang buka puasa. Iya, saat lemasnya itu kan Bang. Itu dia dikasih motivasi. Nah, itulah resonansi yang bisa kita jalani sehingga hidup kita itu merasa jauh dari tuntunan Bang. Ya, dan Bang, tadi Abang saya highlight tadi penjelasan Abang bahwa energi yang ada dalam jantung itu 5.000 kali lebih besar daripada energi di dalam brain atau otak kita. Pertanyaan saya Bang, bagaimana mengaktifasi itu? Ini kan masih potensial Bang. Yeah. Supaya dia menjadi aktual, bagaimana caranya Bang untuk diaktifasi? Jadi caranya untuk mengaktifasi ini dari kesadaran dulu, dari informasi, kesadaran, tadi hati dan lain sebagainya. Dan jantung kita pahami begini Bang. Jantung dari penelitian itu dia ternyata merupakan organ pertama yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim. Sel itu akan belah jadi dua jadi 4 dan seterusnya. Nanti dia akan membentuk organ. Oke. Nah, organ yang pertama yang diciptakan atau tercipta di dalam rahim itu jantung ternyata Bang.
Nah di situ kita harus mikir kenapa kita dikasih atau diciptakan dulu jantung nih. Jadi menurut saya gambarnya, wah Allah kalau mau nelpon itu dia tuh ininya apa namanya alat komunikasinya. Nah jadi kita berhubungan dengan apa ini? Berhubungan dengan yang Maha Pencipta Bang. Ya. Nah bagaimana mengaktifkannya adalah kita ingat lagi sifat-sifat yang Maha Mencipta. Kenapa kita dilahirkan? Karena ayahanda dan ibunda ya dan melahirkan Ananda Bang. Oke. Nah, Ananda ini artinya kalau kita browsing itu akan muncul arti dari Ananda adalah kebahagiaan dan cinta. Artinya hati akan besar kalau dia membawakan dirinya selalu bahagia dengan dasar cinta Bang. Cinta dengan pekerjaannya, bahagia menjalaninya, apapun yang terjadi, dia cari, dia kejar, memang dia sengajakan. Dia tidak kasih syarat-syarat. Ya, oh saya harus gaji segini atau bos harus begini supaya saya happy dan itu oke. Itu kalau pakai rasio aja. Iya. Tapi kalau kita mau pakai rasa ini sudah harus terhubung ke Tuhan, ke Robnya kita. Nah, jadi cara menyalakannya itu adalah menyadari dulu, sadar Tuhan dulu. Sadar diri sebagai hamba yang diciptakan Tuhan. Yang sangat dicintainya. Oke. Kan Tuhan tuh sangat mencintai kita. Nah gitu kan. Nah dengan kita sadar Tuhan mencintai kita. Ya sudah kayak kita dicintai bapak ibu kita aja dijagain. Nah ini otak harus diajarin begitu. Apalagi yang Maha Menciptakan kita. Pasti dia jagain kita. Nah rasa itu ada enggak? Tapi kalau ada dia takut, kita takut. Nah kita artinya gak sadar kalau kita dicintain dan dijaga. Oke. Kan gitu. Nah, logika-logika itu yang harus dikembangkan, dibumikan, ya, dan kemudian kita jalanin aja hidup kita dengan itu. Ya, cari cintanya di kantor, cari cintanya di dalam proyek yang nggak kelar-kelar ini, yang bikin stres, tapi kayaknya aku nggak bisa keluar dari sini. Itu pasti kalau kita udah stres, kita udah lepas dari cinta tuh, udah ngitung-ngitung soalnya kayak yang lain kan. Mau kabur segala macam dan itu kita mudah tergoda Bang. Tapi kalau kita di situ cinta, syukur, damai, hatinya damai, semua ini kan kalau kita ingat sama Allah, sama Tuhan yang menciptakan kita harus hadirkan rasa itu. Jadi waktu kita mau ketemu orang atau orang tidak berespon seperti yang kita harapkan, otak ini harus diajarin. Ini lewat orang ini Allah sedang mengajarkan sama saya cinta nih sebenarnya. Ya, kenapa sih dia sampai marah sama saya? Kalau digali-gali aja nanti juga sebenarnya dia pengen kita supaya apa? Itu bentuk cintanya dia, cuma caranya seperti itu. Tapi kalau kita nggak ajak Allah dalam konteks ini, maka kita lihat kamu begini. Tapi kalau kita coba di dalam bulan puasa ini mengelevasi kesadarannya kita. Nah ini elevasi Bang. Ya, kesadaran kita naik. Nah itulah kita beranikan diri kita untuk melaksanakan apapun atas dasar cinta, kebahagiaan dan damai tadi. Berarti memang harus klop dulu di pikiran lah paling enggak ya Bang. Karena pikiran yang selalu merusak nih Bang. Yeah. Karena kan dia dibarengi dengan nafsu yang sangat mendominasi. Tadi Abang bilang kalau kita sadar bahwa kita diciptakan dengan cinta dan kasih, maka pada saat yang sama kita tidak akan pernah ragukan bahwa kita menghadapi situasi apapun, bahwa kita tetap dalam bingkai cinta dan kasih itu. Iya. Jadi pada saat yang sama memang energi hati atau energi jantung tadi itu akan keluar gitu. Keluar otomatis akan keluar. Ada meskipun tipis-tipis enggak apa-apa. Pertamanya kayak tipis-tipis nanti lupa lagi tipis-tipis. Namanya juga perjuangan kan. Nah, tapi lama-lama dia menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kan ada kecenderungan bahasanya. Nah, rasio itu cenderung untuk katakan keluar. Sedangkan rasa itu nunggunya di dalam. Karena rasa itu terhubung sama Rabnya gitu kan. Nah kecenderungan rasio untuk keluar inilah yang kita bicarakan selalu untuk kita cenderungkan dia ke dalam. Membawa masuk pengaruh dari luar. Ya, atau kita cenderungkan ke dalam tuh maksudnya kita selalu mengkreatifkan pikiran kita terkait konteks-konteks spiritualitas ilahiyah.
Oke. Jadi kita sendiri yang harus menerjemahkan itu. Masalahnya saya kayak gini, apa yang sudah dihadapin, ya kita langsung masukin. Kalau saya bisa tanya sama Allah dengan masalah ini, kira-kira apa maksud Allah? Saya dikasih masalah ini. Itu diskusinya harus dimasukin ke situ yang maksudnya ke dalam itu, Bang. Oke. Kalau nggak dilibatkan, ya udah pasti saya benar, kamu salah. Nah, berhenti di situ. Itu juga nggak apa-apa, silahkan kalau mau hidupnya seperti itu. Tapi nanti jauh dari ketenangan dan jauh dari kebetulan. Oke. Berarti memang tidak boleh beranggapan kita menjadi variabel tunggal, Bang. Iya. Harus menjadi variabel yang beririsan dengan Rob atau yang menciptakan kita. Iya. Oke, Bang. Kita sudah mulai mengerti soal itu. Saya mau masuk ke bagaimana pengaruh hati yang terbentuk sebagai sebuah energi tadi untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. Karena dia tadi abang bilang dia punya magnetik energi listrik, dia punya magnetik. Magnetik itu kan dalam ilmu fisika dia menarik, ya kan, menarik energi yang lain yang ada di sekitarnya. Bagaimana melakukannya, Bang? Menarik energi yang selaras dengan energi yang kita bangun. Begitu jantung hati kita mengeluarkan energi yang besar tadi, Bang. Iya. Nggak usah diapa-apain lagi, karena pasti sudah tertarik. Pasti menarik dia. Tidak ada action yang dibutuhkan kalau hati sudah menyala. Action akan menyusul sesuai dengan apa yang harus dilakukan aja. Lalu nalar yang sudah terbiasa seperti ini akan, dia yang datang nih, gitu kan misalnya kan. Setelah kita yang hati yang kecil kita besarkan, nah yang kita amati adalah kejadian setelahnya. Nah, ketika hati kita besarkan, udah bismillah insya Allah, mungkin kita tidur atau zikir atau apa, munculnya apa ini? Nah, disitulah kita baca, Bang. Ya, di situ kita baca untuk kita sikapi sesuai dengan ini kita tadi, pemahaman kita. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita hanya main-main nanti, Bang, kalau sudah pakai resonansi, Bang. Karena kita yang nggak tahu yang akan diajak main, yang dihadirkan untuk main sama kita siapa. Masih ingat nggak podcast kita yang pertama, makhluk bermain? Oke. Jadi ketika hati kita kecil, Allah juga sebenarnya permainannya adalah orang yang bikin kita kecil hati hadir nih, atau sesuatu hadir. Tapi kalau kita nggak tahu permainannya, kita salahin terus kan? Hati kita tetap kecil. Yang di sini kita beres-beresin, tetap aja muncul lagi Bang. Karena dia yang menarik itu. Iya, karena dia menarik, betul. Nah, tapi kalau kita sudah sadar, semakin sadar, kita sengaja ciptakan kondisi hati yang besar, maka permainan pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak, karena ini ilmu, Bang, ilmu fisika, Bang. Ya. Tidak mungkin 101,2 FM menerima lagu dari 108,3 FM misalnya. Tidak bisa tidak. Nah, ini bicara frekuensi sebenarnya sangat tepat begitu. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya didengerin aja lagu yang masuk gitu kan istilahnya. Kalau sudah saya besarkan hati saya harus ngapain, Bang? Nggak ada, tinggal nikmatin. Nah, nikmatin itu siapa yang dihadirkan. Kita inspirasi mau kemana, mesti ke WhatsApp apa, dan lain sebagainya. Nanti scrolling kita juga seperti terbaca sama algoritma semesta itu. Jadi selain ada algoritma sosial media, nah semesta ini kan punya algoritma. Nah, algoritmanya tergantung yang kita setor kan. Kamu suka scrolling apa? Yang jelek-jelek kalau kamu scrolling kan datang terus. Iya, betul. Nah, di sini kita scrollingnya apa nih hati kita? Kalau hatinya kecil, ya yang datang ya sama, gitu. Kan terbaca sama semesta. Atau kita besarkan hati kita, perbaiki prasangka kita, sengajakan bahagia kita. Berarti kebahagiaan bisa direncanakan melalui aktivasi hati tadi, Bang. Betul, memang itu sebenarnya. Kalau kita sudah berkuasa atas hati kita sendiri, ya sudah selesai sebenarnya. Paling nanti ada hikap-hikap aja. Karena ini persoalannya kan ada orang yang besar hati, tapi teman-temannya masih kecil hati, atau keluarganya. Nah, dia agak kerepotan untuk mengatasi itu. Resonansi yang lain-lain soalnya masuk. Ya kan, di dalam satu unit atau keluarga atau organisasi yang kecil lah ya. Ya, atau komunitas. Nah, ini gunanya atau pentingnya setiap anggota komunitas itu paham ini, besar hati semua. Nanti yang datang itu nggak ada yang salah, Bang.
atau yang salah sudah kebaca duluan dan lain sebagainya, kita bisa antisipasi. Sebenarnya itu. Jadi kalau ada yang datang siapa nih? Karena perasaan saya lagi begini, oh kok dia datang ini ya? Kita nggak ini orang mau ngapain ya? Saya harus gimana ya ngakal-ngakalinnya gitu kan. Oke. Tapi lebih apa nih? Nah, lain kan? Apa nih? Main apa nih? Nah, udah kita tinggal senyum kiri, senyum kanan, kita atur supaya rapi lagi. Jadi memang kita yang setting segala sesuatu yang akan terjadi baik di dalam diri kita, lingkungan kita maupun Karena lingkungan yang lebih besar. betul. Gitu. Ya, karena yang di luar itu enggak ada Bang. Yang di luar itu pasti adanya dari dalam. Buah itu tidak ada, boleh dibilang yang ada itu ada di akarnya. Nah kalau akarnya beres, buah otomatis Bang. Oke. Ya, nah, proyeksi laptop juga itu mah nggak ada. Yang ada kan di laptop kita. Nah kita saat ini karena 3D, nah 3D itu ngelihat layar, lupa ngelihat laptopnya sendiri, ngeberesin layarnya dioprek-oprek, padahal yang rusak gambar di laptop kita sendiri. Itulah hati Bang. Tetap kembali ke diri. Iya. Oke. Iya, kembali ke akar. Kembali ke akar gitu ya Bang. Bang, bagaimana membentuk energi, membentuk sebuah bola energi itu sehingga kita bisa menemukan frekuensi yang sama dengan energi sekitar. Tadi Kan Abang bilang ini sesuatu yang disengajakan. Kalau disengajakan berarti kan dalam konteks ilmu modern dia perencanaan Bang, direncanakan. Betul. Ya kan? Bagaimana energi itu bisa kita bentuk sehingga menjadi sebuah rencana kebahagiaan. Misalnya gua harus bahagia 5 hari atau 10 hari ke depan. Nah, jadi gini. Nah, kita bicara kalau 3D sebelumnya itu kita bicara otak, gampangnya ya. Hati ini 5D-nya Bang. 5D. Nah, di 5D ini secara kita turunkan lagi secara 5 jam tadi itu kan ada waktu Bang. Ya. Kalau secara otak memang 5 jam lagi atau 5 hari lagi. Tapi hati itu tidak ada waktu Bang. Dia tidak ada ruang, tidak ada waktu. Nggak ada ikatan ruang dan waktu. Abang tinggal sengajakan kebahagiaan itu detik demi detik demi detik demi detik, dan apapun yang terjadi di luar, thank you, mohon maaf, astagfirullahaladzim, tapi happy-nya terus. Karena itulah pancaran yang kita jaga Bang. Ya, pancaran yang kita jaga. Nah kalau scrolling, oh jelek, kita mulai tunggu nih, aku kok jadi begini, nggak, aku skip. Aku pindah ke yang menghibur, mungkin nonton bola, nonton lawak dan lain sebagainya. Kesadaran yang menjadi guidance. Kesadaran untuk menjaga suasana hati kita sendiri Bang. Lalu ada orang yang percakapannya seperti apa, ya mulai kita juga kalau dia dekat sama kita minta juga, tolong bahasanya dirubah dikit lah. Ini masalah ini kita ngomongnya begini. Oh iya maaf biasanya begitu kan. Oke, nah itu namanya meluruskan niat kan Bang. Ya, diluruskan niat supaya istilahnya mau apa sih? Karena kalau kita bicara ini konteksnya mungkin permintaan atau pancaran itu atau doa lah begitu yang kita pancarkan. Doa yang terucap kan bisa kita dengar Bang. Iya. Tapi hati kita lagi takut. Itu kan doa juga Bang. Yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari. Nah disitulah kita astagfirullahaladzim. Ya Allah aku masih takut gini, mohon maaf gitu kan. Cari lagi penghiburan bahasanya, bisa menghibur diri. Dan mencari makna-makna, kemudian besar hati lagi. Oke, nah mulailah kita pakai kekuatan visual, kekuatan imajinasi. Membayangkan hal itu sudah terjadi sekarang, beres. Menggunakan kekuatan imajinasi untuk memvisualisasi Bang? Ya. Gimana caranya Bang? Membayangkan masalahmu sudah selesai. Karena memang di hati itu sebenarnya kalau kamu bilang sudah selesai, dia sudah selesai. Ya, hati nanti hubungannya sama bawah sadar. Bawah sadar itu yang sangat powerful itu tidak bisa membedakan yang mana dibayangkan sama yang mana aslinya. Maka kalau kita ajarkan bawah sadar kita bayangan itu, ya kebahagiaan itu, apapun itu, maka buat bawah sadar kita yang sangat powerful itu, taunya memang itu, dan itulah yang akan dia wujudkan. Luar biasa. Saya pernah juga ikuti sekilas nonton video, membentuk pikiran alam bawah sadar.
dan memerintahkan pikiran alam bawah sadar mengikuti sesuai keinginan kita. Kurang lebih begitulah bahasanya itu. Ada nggak sih kiat untuk melatih atau untuk mindset ulang pikiran bawah sadar ini, Bang? Supaya dia menjadi satu kekuatan yang energi full lah. Iya, itu kan tergantung dari tadi kecenderungan kita sendiri, Bang. Yang harus kita, ini personalize jadi sifatnya. Karena ada orang yang hatinya terganggu sama rasa takutnya, dominannya. Ada yang hatinya dominannya terganggu sama dendamnya. Mungkin ada kemarahan di situ. Ada hatinya yang terganggu, tertutup sama rasa terbuang misalnya atau disingkirkan. Nah, kita harus tahu dulu diri kita lebih banyak yang mananya. Apakah ada emosional, ya, emosional energi yang negatif, sifatnya emosi gitu, marah, atau galau. Galau itu karena tidak diakui, dianggap. Ya padahal dia hebat atau mungkin nggak hebat juga sama aja, tapi yang mengganggu itu aja, galau atau obsesif. Obsesif itu takut, ya, harus begini. Pada dasarnya sebenarnya takut. Nah, 3 nafsu itulah bahasanya yang perlu kita sadari, ya, dan kita bereskan dengan proses-proses yang kita sampaikan tadi, membuat bawah sadar kita bisa lebih berisi dengan yang lebih positif, ya. Nah, kalau dia takut, maka biasanya ada omongan-omongan kan, Bang, di dalam dirinya. Kalau yang dikuasai sama ketakutan, ya kan? Ya kalau kita lagi kerja aja, Bang, saya masih ingat dulu saya kerja gitu kan, tiap hari tuh diganggu sama, kalau saya ya, yang lain mungkin lain punya persoalan, kayak diganggu kayak, padahal kita orang baik bener gitu, tapi rasa nanti gue dipecat apa enggak, ada rasa itu, Bang, nemenin kan. Mungkin nggak diomongin kalau kita lagi ngopi di kantin di kantor, tapi di dalam hati kan kita nggak pernah tahu. Padahal itu yang punya energi yang kuat itu, Bang, yang menarik. Iya, itulah yang membuat kita jadi tidak perform. Padahal bos kita nggak marah sama kita atau klien juga senang sama kita, tapi kita punya persoalan sama diri sendiri yang akhirnya mewujud ke pikiran, duh jangan-jangan gue dipecat gitu ya, ya kan? Nggak ngapa-ngapain, tapi kan kita menganiaya diri dengan semua kata-kata itu sendiri. Nah, itu yang harus kita beresin gitu. Nah, di dalam puasa ini terutama itulah kesempatan kita untuk menjurnal, ya. Omongan apa yang dominan, yang menguasai diri saya, ya, ketika jam 2 malam, takut apa gitu kan. Nah, itu kita harus jujur. Nah, situ nanti kita pelajari dari mana dia datangnya, ya, kapan dia datangnya, mungkin pernah trauma apa. Nah, maka kemudian kita harus beresin itu, Bang. Ya, kita bersihkan, kita istighfar dan lain sebagainya sampai dia bersih, dan kita isi dengan kalimat yang lebih yang baru atau doa-doa yang baru, ya. Supaya pikiran bawah sadar terisi dengan hal-hal isinya yang baru itu, gitu ya. Iya. Saya senang, misalnya kan, saya senang kerja di sini dan semua yang kerja di sini senang sama saya. Itu aja, meskipun saya lagi dimusuhin nih, Bang, tapi karena saya mau insaf, saya ubahlah kata-kata saya. Saya senang bekerja di sini dengan semua orang yang kerja di sini dan semua orang yang kerja di sini senang sama saya. Itu harus kita lebih yakini lebih dulu, meskipun di luar mata kita masih belum hal berbeda gitu ya. Berbeda. Karena kita 5D ini sudah terjadi, Bang. Sudah terjadi. Kalau kita analisa tuh dia merengut sama saya, tuh kan dia gini ngelihat sayanya kayak gitu. Akhirnya kita pindah lagi ke 3D. Si takut itu tetap jalan. Itu aja sebenarnya. Oke. Tapi ini memang berat, Bang, mengabaikan apa yang kita lihat, mengabaikan apa yang kita dengar, dan mempercayai sesuatu yang tidak secara fisikal tidak kita temukan. Karena itu ada puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan, ya kan? Untuk apa? Siapa? Ya kan? Ya nggak ada yang tahu juga kita minum atau nggak minum siang hari, kan? Tapi kan kita percaya, gitu kan? Emang begini harusnya. Akhirnya kita menahan diri dan lain sebagainya. Kan kita diajar untuk tanggung jawab aja. Kamu kalau udah bilang mau niat puasa, ya terserah. Ya, ada juga orang yang mukul kita karena nggak puasa kan, Bang? Atau penjara karena nggak puasa. Nah, kita aja sendiri sebenarnya. Jadi yang suka mengada-ada, Bang.
Nah, kita mau ngadain apa, maka kita harus adain itu. Itulah hati, Bang. Ya, itu yang tadi balik, kalau 5-3D kamu melihat baru kamu mendapatkan, merasa mendapatkan. Kalau 5D ini kamu merasa mendapatkan dulu, baru nanti akan kamu lihat. Oke, merasa dulu, rasa dulu baru. Karena rasa itu resonansinya, ya kan? Bahwa saya bekerja di sini, saya senang bekerja di sini, semua senang sama saya. Itu kan yang lagi saya tumbuhkan, ya kan? Meskipun nggak mengenakan, tapi udahlah saya mau senang di sini. Udah gitu dulu kan, berjuang kan, Bang. Nah, nanti pelan-pelan ada tuh menikmati ketidaknikmatan misalnya, sampai akhirnya kita namanya menjalani kehidupan dengan ikhlas, melewati persoalan-persoalan yang otak kasih ke kita. Akhirnya yang ada kan orang cuma lihat, oh dia bagus tuh, rajin tuh, senyum terus juga bagus, udah apa promosi atau apa juga udah otomatis, Bang. Banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan sama para ulama terkait dengan kisah Rasulullah, Bang. Saya agak masuk ke situ sedikit. Yeah. Ada orang yang sampai membuangi kotoran di muka Rasulullah. Ada orang yang tiap hari dikasih makan, orang buta oleh Rasulullah. Dan pada saat setiap kali disuapi sama Rasulullah, dia mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, dia kangen mana orang itu. Barulah orang ceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah ya yang memberikan dia. Dia menangis jadi-jadinya, dia mengakui kesalahannya. Ternyata apa yang saya duga terhadap orang itu. Nah, maksud saya mau nanya, memang contoh-contoh membesarkan hati tadi itu sudah dicontohkan sama Rasulullah, Bang. Betul. Nah, ini kan bagaimana kita juga bisa mengikuti teladannya kan. Iya. Ya kan? Nggak usah lah sampai 100%, bisa 5%, 5% aja. Artinya beliau tidak lihat apa yang dilihat mata. Iya. Kalau orang bilang, wah udah kurang ajar tuh sama Rasul, dia gini, mungkin akan dirajam gitu kan. Iya. Tapi yang Rasul lihat kan bukan yang kelihatannya itu. Nah, disitulah beliau arahkan pandangan itu dengan beliau melihat cinta. Atau orang ini kekurangan cinta, maka dia berikan cinta dan lain sebagainya. Itu perjuangan, bukan perjuangan, itulah kewajiban orang yang lebih sadar kan, Bang, sebenarnya. Ya sudah. Nanti kalau itunya cintanya sudah disentuh, ya itu yang terjadi. Otomatis, tidak bisa tidak. Jadi latihan untuk tidak terlalu percaya sama yang terlihat dan terdengar. Nah ini berat ini. Belajar tidak mempercaya apa yang dilihat. Tidak terlalu percaya oleh indrawi. Ya, karena kalau di level indrawi kan kita sudah mahir. Yang ngomong apa, aku bisa balas apa, keadaan apa, sudahlah. Tapi kalau ini lagi jalan, oke, itu masukkan sampai situ. Tapi secara batin bahasanya, nah ini yang jarang kita kembangkan. Artinya, Bang, abaikan indrawi, hati akan menyala. Apa gimana? Iya, jatuhnya. Kalau bahasa sekolahnya dulu namanya mengheningkan cipta, heningkan rasio gitu, ya. Jangan biarkan dia untuk menguasai ini dan itu dia aja, ya. Tetap jaga rasanya semampu kita. Kalau kita bisa hadapi dengan tersenyum, kalau enggak ya kita harus menyingkir agar bisa merawat rasa itu, kan gitu kan? Kalau tidak tahan, kan? Kita emang ada kan hijrah itu kan harus juga, sampai hatinya baik lagi baru dekat lagi. Nah, karena yang dijaga kan resonansinya. Kalau saya di hadapannya masih terpengaruh sekali, ya saya nyingkir dulu, ya kan? Dengan kesadarannya yang makin kita tingkatkan, baru dengan pemahaman baru atau apapun yang sudah kuat kita datang lagi. Nah, ketika resonansinya besar, tidak bisa tidak orang itu pasti masuk ke dalam resonansi yang lebih besar. Karena dia kemakan gitu ya? Dia energinya tadi, Bang. Luar biasa. Bang, pertanyaan terakhir saya. Beberapa bulan terakhir ini ada tagar anak-anak muda kita, Gen Z kita, yang menyebut kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu kalau saya terjemahkan, itu kurang lebih dari kondisi frustasi anak muda Indonesia menghadapi situasi sulit di bangsa ini. Ada bahkan yang membangun narasi yang memberi perbandingan. Kita kuliah lama, biaya mahal,
begitu selesai kuliah belum tentu terima kerja. Diterima kerja pun ketemu dengan gaji UMR. Nah, menurut Abang kasih saran kepada anak-anak muda Indonesia supaya tidak frustasi dengan situasi apapun yang mereka hadapi. Iya, oke. Ayo, Bang. Kondisi seperti ini sudah saya duga lama, karena itu memang kita coba siapkan ya. Tapi memang ini maksudnya ini fenomena yang katakanlah kalau keburukan atau kegelapan Indonesia gelap itu, saya sudah duga lama. Tapi ternyata kapannya saya nggak tahu. Cuma per hari ini kelihatannya Sudah memang mulai muncul. jatuhnya di sini, jatuh temponya. Nah, ini kondisi yang kalau gelap itu kan habis gelap terbitlah terang. Terbitlah terang. Ya, nah disitulah elevasi itu harus kita naikkan, ya kan? Bahwa apapun kegelapan ini, aku tetap harus cinta. Kalau saya mau kabur nggak masalah, boleh kok. Anak saya juga sekolah di luar negeri. Per hari ini saya bilang jangan pulang dulu kan gitu kan? Ya memang begitu, ya kan? Karena kondisinya dan lain sebagainya. Cuma cintanya dia sama Indonesia itu kita nggak boleh ragukan. Bukan karena wah kamu kabur, kamu nggak nasionalis, nggak gitu, itu kan? Ini karena kita, mohon maaf saya yang menjadi lebih tua di sini tidak cukup mempersiapkan kondisi agar mereka tidak merasa seperti ini. Apa itu? Membiarkan korupsi di mana-mana, membiarkan ketidakbenaran dan kemunafikan ini merajalela. Nah inilah yang mereka protes sebenarnya. Ini ya. bentuk protes sesungguhnya. Iya, bentuk protes gitu. Kami bukan apa-apa, tapi udah nggak kuat nih kalau begini. Jadi di sini bukan hanya untuk pemudanya, tapi siapapun ya yang umurnya berapa, stop lah ya untuk membuat kondisi hati yang menjadi kecil, yang menjadi resonansinya juga buruk gitu kan. Dan datang bertubi-tubi segala permasalahan. Nah, ringankanlah gitu kan yang ada dalam kapasitas kita masing-masing untuk membuat anak muda itu merasa semangat, merasa dipercaya, merasa ada harapan. Sampaikanlah itu ke mereka dan juga wujudkan itu, perlihatkan. Dan contohkan hal-hal yang Contohkan baik, hal jangan itu. hal yang buruk. Ya, kita lihatlah 1, 2, 3 calon pemimpin kita atau pemimpin yang sudah mulai seperti ini. Maka kita kan juga lihat sebagai anak muda, ternyata nggak semua orang di atas itu yang seperti itu. Nah, kepada cahaya-cahaya seperti itulah yang kita mendekat, ya. Kita arahkan energinya kita. Jadi jangan kecil hati bahasanya. Tapi masalah mau kemana? Cari ini monggo, karena emang kondisinya seperti ini Bang ya. Jangan kecil hati, tetap percaya Indonesia itu luar biasa, dan yang luar biasa itu kalian semua. Gitu. Yang kenapa saya masih ada di sini di Rumah Pemuda, karena saya percaya sekali tentang masa depanmu itu luar biasa. Makanya disebut Indonesia Emas. Ya. Dan si keluar biasaan mereka itu juga sudah ditunggu ya, dan sedang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan juga percaya bahwa keburukan ini akan berakhir. Kegelapan ini nggak bisa terus Bang, ya tidak bisa diterus-terusin ya. Mungkin tahun ini harus selesai juga semuanya. Nah, tapi jangan sampai kita juga menciptakan hal-hal yang terlalu parah buat kita sendiri. Nah, kita aturlah masing-masingnya untuk transisi dari habis gelap terbitlah terang itu kita ciptakan di ruang kecil-kecil kita masing-masing. Gelap boleh ada, tapi semangat kita harus menyala. Tetap harus melihat itu. Dan kalau resonansi ini dinyalakan, kalian akan menemukan kok keterangan itu. Karena cahaya itu adanya di hati. Ya, makanya disebut nur ilahi. Nah, semua di tengah kegelapan ini harus kembali mengingat yang maha mencintai, yang maha menjaga, maha melindungi. Jangan sampai lupa itu. Nah, mumpung puasa, kembangkan itu. Ya. Artinya kita tidak mungkin lahir di dunia ini kalau tidak ada manfaatnya Bang. Justru hari ini, semua yang lahir hari ini masih menyaksikan tagar-tagar itu, kita harus bersyukur. Karena kita menyaksikan transisi besar dari alam semesta, alam Indonesia yang sedang terjadi. Dan kita dilahirkan untuk kontribusi di situ.
inilah panggilan cahaya, ya, menyalakan hati Nusantara namanya, boleh dibilang begitu ya. Nah, dengan menyalakan hati-hati kita sendiri, nanti dia nyala yang lain. Semuanya bicara ini, bicara ini, bicara ini. Yang lain nggak usah dikasih perhatian, ya. Yang bagian tugasnya lakukan untuk melakukan apapun. Oke. Luar biasa Bang Ebert. Terima kasih banyak Pemuda Indonesia. Insya Allah kita akan bikin serial berikutnya lagi yang dengan tema yang jauh lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.